Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali untuk mengikuti ibadah di hari Minggu. Sebelumnya mari saya mengajak kita membaca di Lukas 7 ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini adalah perkataan dari seorang perwira kepada Tuhan Yesus ketika dia meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Dia menganggap dirinya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Padahal kalau dilihat dari status sosial dan jabatannya, dia adalah seorang perwira. Perwira ini sangat rendah hati. Dan ketika dia datang dengan rendah hati kepada Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman perwira ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mukjizat itu terjadi ketika kita datang dengan rendah hati dan mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Mari sebelum kita mengikuti ibadah pagi ini, kita siapkan hati kita untuk datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, dan biarlah kuasa mukjizat Tuhan itu turun atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang luar biasa, tetapi Engkau turun ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia. Sungguh satu kerendahan hati yang Kau ajarkan kepada kami. Dan biarlah hari ini kami melihat dari sikap perwira itu yang rendah hati, sehingga kami bisa meneladani karakter yang luar biasa dari seorang perwira ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari nyanyi sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, amin, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, amin, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita nyanyi dengan iman. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, amin, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari angkat tanganmu sama-sama. Tangannya, oh yes, tangannya. Engkau mengangkat tangan kami, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh,
tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi dengan iman, apabila ia jatuh takkan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, tangannya, tangannya. Mana sukacitanya? Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Apabila ia jatuh tak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Yes, lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau besar Tuhan. Karya-Mu ajaib dalam hidup kami. Tak dapat kami mengukurnya. Begitu dalam, begitu tinggi kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, kami menyembah-Mu, kami puji Engkau Tuhan. Katakan, besar dan ajaib Engkau. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benar, benarlah jalan-Mu. Engkau Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Katakan, besar dan ajaib Tuhan. Oh, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Kau Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari angkat tanganmu saudaraku. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah, bela
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Oh, Engkau layak Tuhan, kudus-kuduslah Tuhan. Oh, Engkau layak, Engkau suci, Engkau kudus. Bagimu kemuliaan sembah kami Tuhan. Oh, kami naikkan syukur. Oh, berkatalah Tuhan, berkuasalah. Mari hadir ya Roh Kudus. Oh, Roh Kudus, jamah kami. Oh, layak Tuhan. Layaklah segala bangsa. Kami di sini menyembah-Mu. Sujud kepada. Kami naikkan pengagungan bagi Engkau Tuhan Raja kami. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, haleluya, layaklah segala bangsa sujud menyembah, sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, amin, layak disembah, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Mari sembah Tuhan di tempat Engkau berdiri. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari hampiri Tuhan. Oh, Engkau kudus, Raja segala bangsa. Semua lutut menyembah, semua lidah mengaku. Engkau Tuhan, kudus, oh, Engkau kudus, haleluya, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, mulia, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia nama. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Katakan ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Oh, ku sembah Engkau dalam hadirat-Mu. Beri puji, puji,
hormat bagi Yesus yang duduk di tahta mulia, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya. Katakan kudus, katakan mulia, Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Katakan kudus, kudus. Tempat kami berdiri penuh hadirat Tuhan. Tempat kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Masuk lebih dalam. Haleluya. Kudus dan dengan segenap hati. Ya namamu. Haleluya. Engkau bertata dalam pujian kami ya Tuhan. Engkau berkuasa. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang manis di tengah kami, hadirat-Mu yang luar biasa. Kami diberkati oleh kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih, terus lawat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama dengan iman. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Beri sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada tim PAW, tim multimedia atas pelayanannya pada hari ini. Luar biasa, kami semua diberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya senang sekali bisa beribadah bersama-sama pada hari ini dengan Bapak Ibu sekalian. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kali ini. Kami bersyukur bahwa Bapak Ibu bisa mengambil bagian bersama-sama dalam ibadah ini. Kami lebih bersyukur, lebih lagi kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara bila mau bergabung, bila mau join atau mau chat dengan kami melalui WA yang tercantum di HP atau di layar televisi Bapak Ibu. Dengan senang hati sekali kami bisa menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sekarang saudara, kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Mari kita siapkan persembahan perpuluhan dan saya akan berdoa untuk itu. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada masa seperti ini kami boleh mengambil bagian dalam pekerjaan ini, dalam pelayanan ini Tuhan. Mungkin saat-saat ini kami dalam masa-masa sulit, tapi kami bersyukur bahwa dalam kondisi seperti itu kami masih tetap bisa mengambil bagian dalam persembahan dan perpuluhan kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau mempersembahkan itu kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkati menjadi berkali lipat seperti persembahan daripada anak kecil yang memberikan 5 roti 2 ikan dan di tanganmu itu menjadi makanan bagi 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Kami berdoa kiranya persembahan ini boleh terjadi, boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pengurus, setiap pengelola daripada keuangan ini. Engkau pakai mereka sehingga mereka boleh mengelola persembahan dan perpuluhan ini dengan baik untuk pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan, bisa
melalui transfer ke rekening yang tercantum di bawah ini, atau melalui QRIS BCA, atau apapun yang bisa Bapak Ibu lakukan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom, jemaat Gereja Bethel Indonesia House of Grace yang saya percaya sangat dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh menyapa saudara semua di minggu yang baru ini, dan saya percaya meskipun kita melewati satu kondisi dan keadaan yang mungkin tidak mudah karena ada begitu banyak perubahan-perubahan yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang dunia ini sudah tidak sama lagi. Tapi ada satu hal yang tidak boleh berubah dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana karakter kita di dalam Tuhan. Karakter memang sangat penting, saudara. Dan saya setuju sekali dengan gembala saudara yang terkasih ya, bahwa memperhatikan karakter hidup dalam keadaan apapun itu adalah sesuatu yang signifikan yang kita harus perhatikan di dalam kehidupan kita. Ada satu quotes yang saya nggak tahu siapa yang ngomong pertama kali, tapi ini bukan dari saya. Quotes ini berkata, "Charisma will bring you to the top, but character will keep you on the top." Karisma itu bakat, karisma itu kemampuan, karisma itu gifts yang karunia-karunia yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Itu bisa bawa kita naik, will bring you to the top. Ya, misalkan seseorang yang punya talenta menyanyi yang bagus, suaranya bagus, dia bisa jadi terkenal, itu bisa bawa saudara naik. But karakter yang tetap membuat kita ada di situ. Karena itu karakter penting. Dan hari ini saya mau share dengan saudara salah satu karakter yang menurut saya tidak mudah untuk didapatkan di dunia yang seperti ini. Apakah itu? Amsal, buka bersama dengan saya ayat yang pasal yang ke-20, ayat yang ke-6. Kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Alkitab berkata, mari baca bersama-sama dengan saya 2-3. Banyak orang menyebut diri baik hati. Ya, banyak orang menyebut diri baik hati, ngakunya baik hati. Tetapi dikatakan demikian, orang yang setia. Orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya yakin ini adalah merupakan sebuah seruan, saudara, yang banyak dinyatakan di dunia ini hari-hari ini. Sulit sekali cari orang yang setia. Sulit sekali cari orang yang dalam bahasa Inggris itu disebut faithful. Ya, kata faithful terdiri dari dua kata, faith, iman, full, penuh. Ya, penuh iman, maksudnya dapat dipercaya. Saudara, itu sebabnya dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Saudara mendengarkan firman ini mungkin sudah berkata, Pak, saya bukan hamba Kristus. Saudara, saya hanya ingin tegaskan kepada saudara bahwa semua orang percaya adalah hamba Kristus. Kalau kita bukan hamba Kristus, berarti pertanyaannya kita hamba siapa? Semua kita adalah hamba Kristus. Yang kepadanya, kata firman Tuhan, dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut. Perhatikan perkataan ini saudara. Dituntut. Dituntut maksudnya apa? Maksudnya dicari, diperhatikan. Ya, sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Yang dituntut, yang dilihat dari dalam kehidupan kita. Yang orang mau, itu ada dan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, ayat dalam kitab Amsal tadi berkata, siapakah yang bisa menemukannya? Kalau ada perkataan, siapakah yang bisa menemukannya? Dan kemudian di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata, yang dituntut. Berarti memang karakter ini adalah karakter yang tidak mudah untuk bisa didapatkan atau ada. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, apalagi kita hidup di tengah-tengah zaman yang seperti ini. Dari 2 ayat yang tadi kita lihat, maka saudara kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa memang orang dengan karakter kesetiaan memang tidak mudah untuk didapatkan. Tetapi itu bukan berarti tidak mungkin. Nah, pertanyaannya kenapa
Seseorang dengan karakter kesetiaan tidak mudah untuk didapat. Karena memang kecenderungan manusia adalah hidup dengan egonya. Kecenderungan untuk egosentris atau selfish dalam bahasa Inggris, ya, mementingkan diri sendiri. Kalau saya bisa, kenapa enggak? Kenapa harus orang lain? Kenapa enggak saya? Nah, mestinya memang kita yang di dalam Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, kita hidup tidak seperti itu. Tapi dunia ini dipenuhi dengan ego. Makanya kalau sudah lihat iklan-iklan pun mengarahnya adalah kepada apa, saudara? Kepada memberi makan ego kita. Kamu akan makin hebat, kamu akan dilihat makin keren, kamu akan makin cerdas dan lain sebagainya. Meskipun mungkin faktanya tidak demikian, saudara. Tapi juga dunia kita adalah dunia yang punya pilihan yang beragam. Pilihan-pilihan yang beragam dan sadar maupun tidak itu mempengaruhi cara kita melihat segala sesuatu. Pilihannya banyak. Makanya kesetiaan itu diuji, saudara. Orang dengan gampang misalkan berpindah dari satu pilihan ke pilihan yang lain. Sekarang ini misalkan kenapa dikatakan misalkan dalam dunia marketing membangun brand image itu penting. Karena kesetiaan orang pada satu brand, ya, pada satu merek tertentu, sekarang ini tidak gampang untuk dipertahankan. Ya, banyak sekali pilihan yang ada. Dan kadang-kadang orang sudah menikah pun masih milih yang lain. Itu menjadi masalah kan, saudara. Lalu juga pengabaian dan bermain-main. Nah, dengan pencobaan. Mengabaikan pencobaan, main-main, ya, dengan pencobaan. Orang selingkuh terjadinya tidak langsung. Tapi mungkin TTM, ya, teman tapi mesra. Atau di kantor suka-suka curhat, suka-suka baper. Kebetulan ada yang menanggapi. Dan terjadilah. Itulah dunia kita, saudara. Apa itu kesetiaan? Saya perlu saya rasa untuk berbicara ini kepada kita semua, saudara. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, maka ini juga jadi pertanyaan saya. What is faithfulness? Ya, faithfulness dikatakan is commitment to someone or something. Kesetiaan itu adalah merupakan sebuah komitmen, saudara. Ini definisi sederhana, ya, logik, gampang kita pahami dan mudah kita mengerti. Sebuah komitmen untuk seseorang atau sesuatu, itu faithfulness. Faithfulness dikatakan juga menunjuk kepada kualitas, refers to this quality of being faithful and loyal. Saudara kalau dengar kata loyal, loyalitas, kesetiaan, keloyalan, ya, itu sesuatu yang sangat berkualitas, ya. Kenapa? Karena memang nggak gampang didapati. Tapi hendaklah itu ada di dalam kehidupan kita semua, saudara. Yaitu dikatakan faithfulness, kesetiaan, berhubungan atau menunjuk kepada kualitas menjadi setia atau loyal dalam kehidupan kita. Mengapa kesetiaan penting? Kenapa sih kesetiaan penting? Kalau nggak penting, ngapain kita lanjutkan begitu, saudara? Ya, mengapa kesetiaan penting? Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23, saya mau bacakan buat saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat ini kan akrab sekali di telinga kita, saudara. Ada satu lagu hymn yang sangat terkenal, ya, Great is thy faithfulness, great is thy, besar setiamu, besar setiamu. Kenapa kita harus setia? Atau kita hidup dalam karakter kesetiaan? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dikatakan dalam ayat ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bahkan dikatakan selalu baru tiap pagi. Lagu yang tadi itu, great is thy faithfulness, besar kesetiaanmu. Nomor satu, kesetiaan itu sebetulnya adalah karakter daripada Tuhan kita sendiri. Kalau kita menyebut diri kita anak-anak Tuhan, anak mestinya mirip dong sama bapaknya. Kalau bapaknya setia, anaknya juga mestinya setia, saudara. Tapi gak cuma itu. Sebab di dalam Amsal 12 ayat yang ke-22 dikatakan orang yang dusta bibirnya
adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang berlaku setia dikenannya. Berarti kesetiaan itu bukan hanya menunjukkan Tuhan sendiri, karakter Tuhan. Tapi juga Tuhan mau, tentu saja, sebagaimana orang tua pengen anak-anaknya punya kualitas, Tuhan kita juga begitu. Kualitas itu ada pada dirinya, dia mau kualitas itu juga ada pada kita. Jadi being loyal, being faithful is the will of God, adalah merupakan kehendak Tuhan. Saudara ingin hidup berkenan kepada Tuhan? Saudara ingin memuliakan Tuhan, ingin diperkenan Tuhan? Kita harus hidup dalam kesetiaan. Tapi juga kalau saudara lihat dalam Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal yang kelima berbicara apa, saudara? Galatia pasal yang kelima berbicara tentang buah roh. Jangan ngomong buah-buah roh ya, saudara. Buah roh itu satu paket. Fruit of the Spirit. So if you live in the Spirit and if you led by the Spirit, then saya yakin fruit of the Spirit akan keluar dari dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ucapkan bersama dengan saya. 1, 2, 3. Kesetiaan. Karena itu adalah merupakan buah dari dalam kehidupan kita. In the Spirit, dalam roh. Kalau kita berkata bahwa kita hidup di dalam roh, maka pasti buah roh akan kita hasilkan. Tuhan bilang kalau mau tahu pohonnya, lihat buahnya. Ya, kalau kita bilang kita orang benar, ya buahnya buah kebenaran. Kalau kita ini dipimpin oleh roh, kehidupan kita ini overwhelmed by the Spirit, then fruit of the Spirit will be appear, akan menjadi result, hasil dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Kenapa penting untuk kita hidup dalam kesetiaan, menyatakan karakter kesetiaan dalam diri kita? Amsal 25 ayat 13 berkata, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Amsal 25 ayat 13. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Saudara, kalau saudara mau mendapatkan sebuah appraisal yang baik di tempat di mana saudara bekerja, maka tunjukkanlah karakter ini. Karena Alkitab berkata ketika kita melakukannya, pesuruh yang setia dikatakan, itu menyegarkan hati tuan-tuannya, memberikan rasa aman. Saudara, di kantor, di kalangan gereja kami ada beberapa staff ya yang ada, dan saya mengenali mereka satu persatu, kelebihan dan kekurangan, dan yang paling memberikan sukacita buat saya adalah ketika saya mempercayakan sesuatu, apa yang dipercayakan itu dikerjakan dengan maksimal, dikerjakan dengan komitmen itu tadi. Dan itu memberikan rasa aman. Kalau saya nyuruh dia, saya nggak perlu ngingetin lagi, dia pasti kerjakan kok. Either way, kalaupun saya ingatkan dia pasti bilang, beres pak, siap, selesai, done, finish well. Ya, tapi ada yang beberapa sulit untuk kalau nggak diingetin lupa gitu. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Salah satu buah dalam kesetiaan adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang diminta untuk dilakukan dan kemudian mengerjakannya. Ya. Dan kemudian bukan hanya itu, saudara, alasan yang terakhir mungkin dari 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-26, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Maksudnya apa, Pak Daniel?
Maksudnya kalau kita hidup dalam kesetiaan, Tuhan juga menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Kita akan menikmati kesetiaannya, kita akan merasakan kesetiaannya, kita akan mengalami kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Saya mungkin akan tutup dengan ini, saudara. Bagaimana kita menjaga kesetiaan kita? Bagaimana agar kita boleh hidup sebagai seorang yang setia, hidup dalam kesetiaan. Dalam 1 Samuel 20 ayat yang ke-17 dikatakan, dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Perhatikan ini, demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Perhatikan ini, ada sebuah covenant yang mereka buat antara siapa? Daud dan Yonatan. Dan mereka dua betul-betul saling mengasihi. Ini ayat yang seringkali dipelintir oleh kaum LGBT, saudara. Yang menganggap bahwa Daud dan Yonatan itu homoseksual. Ini betul-betul penyesatan, ya. Dan saya betul-betul tidak setuju dengan hal ini, dan ini merupakan sebuah perversion, ya, penyimpangan daripada ayat kebenaran firman Tuhan. They love each other as brothers, ya. Sebagai saudara mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan saya percaya kita hidup dalam kesetiaan. Kalau apa? Kalau kita hidup dalam kasih, saudara. Kesetiaan itu akan gampang sekali luntur, bahkan hancur. Kalau kita tidak mengasihi, nggak mungkin, saudara. Kesetiaan kita kepada Tuhan bukan karena kita itu semata-mata hanya takut sama Tuhan, misalkan. Kesetiaan itu akan strong, akan kuat dalam kehidupan kita by love. Makanya coba lihat kalau ada pemuda yang jatuh cinta, ya, yang tergila-gila awal-awal pacaran, itu kalau pacarnya minta dia lakukan sesuatu, pertama dia akan dengan cepat melakukan dan dia persis melakukannya seperti yang diminta. Atau kalau dia nggak mampu, dia akan kerjakan yang setidaknya mirip dengan yang pacarnya minta. Dan itu memang betul terjadi, karena dalam 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama, ketika kemudian keturunan Saul, saudaraku, Saul, anak-anaknya termasuk Yonatan kemudian saudaraku mati, ya, dan Daud menjadi raja. Daud ingat, saudara, dia hidup dalam kesetiaan terhadap Yonatan. Karena apa, saudara? Karena kasihnya. Karena ayat ini berkata demikian, 2 Samuel 9 ayat 1 berkata, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Dia berkata begini, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Oleh karena Yonatan. Saudaraku, Daud menyatakan kesetiaannya kepada sahabatnya ini, kepada saudaranya ini, dengan menggenapi janji. Ya, janji apa? Yonatan berkata begini, kalau aku mati, berjanjilah bahwa engkau akan memelihara, menjaga keturunanku. Dan itu dilakukan oleh Daud. Kita ingat salah satu keturunan Yonatan, cucu daripada Saul, adalah Mephiboset yang timpang kakinya. Sudah masih ingat itu? Ya, yang timpang kakinya. Daud mencari Mephiboset dan membawanya ke istana, dan dia dijadikan salah satu daripada putra Daud. Dianggap kayak putranya sendiri, makan bersama-sama dengan Daud. Semua keperluannya dia dicukupi oleh Daud. Ya, apa yang ada dalam kehidupannya, semua aspek kehidupannya dipelihara oleh Daud. Karena apa, saudara? Karena kasih. Saudara ingin hidup dalam kesetiaan, saudara harus hidup dalam kasih. Belajarlah untuk mencintai, belajarlah untuk mengasihi. Ada suami-suami yang saudaraku tidak selingkuh karena istrinya galak, ya. Dia takut sama istrinya. Tapi ada suami-suami yang nggak selingkuh karena dia sangat mencintai istrinya, saudara. Jadi nomor satu, kalau bagaimana caranya kita hidup dalam kesetiaan, hiduplah dalam kasih. Tapi juga, saudaraku, kita bisa hidup dalam kesetiaan kalau apa, saudara? Kalau kita menjauhi pencobaan. Ya, jangan mencoba bermain-main dengan yang namanya pencobaan, atau sok kuat, sok hebat, apalagi sok tahu, padahal nggak tahu apa-apa. Ya, sudah. Dalam Kejadian 39 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, ini contoh yang sudah tidak asing lagi buat kita.
Dikatakan demikian, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Perhatikan saudaraku perkataan lari keluar. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan run and shun. Dia lari keluar, dia menghindarkan dirinya dari pencobaan itu. Saudara, seringkali kalau kita mendengar kata melarikan diri itu dianggap pengecut. Kamu pengecut, kamu lari dari... Saudara, tidak semua melarikan diri itu pengecut. Tidak semua melarikan diri itu salah. Tidak semua melarikan diri itu perbuatan yang memalukan. Tidak. Ketika kita melarikan diri dari pencobaan, saudara, maka kita adalah orang yang bijaksana. Dalam Kejadian 39 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, dikatakan Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Ini yang berikutnya, saudara. Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasai daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Berbuat dosa terhadap Allah. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Potifar itu memampukan dia, saudara, untuk itu ditunjukkan dalam kebenaran ini. Bagaimana the character of being faithfulness, ya, betul-betul ada dalam diri Yusuf, dan itu tidak mudah karena Yusuf pada waktu itu diperkirakan usianya less than 20 years, nggak sampai 20 tahun, saudara. Dan itu buat seorang pria itu libidonya tinggi banget, ya. Tetapi dia tahu bahwa kalau dia bertahan, kalau dia berdiri di situ, dia akan jatuh. Dia melarikan diri. Last but not least, tentu saja saudara, kita bisa hidup dalam kesetiaan ketika kita hidup di dalam yang namanya kehormatan. Hidup di dalam komitmen dan kehormatan. 2 Samuel 11 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentang keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan dirinya di depan pintu istana bersama-sama dengan hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepaskan engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria, pulang ke rumah, berbaring, bertemu dengan istrinya, tidur dengan tidak. Sudah dikatakan keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Lalu dikatakan, saya percaya on purpose Alkitab mencatat, ia tidak pergi ke rumahnya. Uria hidup dalam komitmen dan kehormatan sebagai prajurit yang loyal dan setia kepada tugas, komandan, dan rekan-rekan seperjuangannya. Dia hidup dalam kehormatan, sekalipun kita tahu kemudian dia menebus itu dengan nyawanya. Tapi namanya tercatat di dalam Alkitab. Uria orang Het. Dia bukan orang Israel, tapi dia punya hati, saya yakin, mengasihi Tuhan dan mengasihi tuannya. Saudara, saya berdoa kebenaran ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Number one, saudara, number one, tanpa kasih sulit untuk kita bisa setia. Karena itu belajarlah untuk mengasihi. Siapa, saudara, siapakah tokoh utama yang harus ada dalam hidup kita? Tuhan Yesus tentunya. Bagaimana dia
hidup di dalam kasih. Ya, Bapak sendiri berkata, karena begitu besar kasihnya, sehingga diberikannya putranya yang tunggal. In fact, Tuhan kita, God is love, Allah adalah kasih. Tapi gak cuma itu, saudara. Kita juga harus menjaga diri kita senantiasa. Sekali lagi, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tawaran-tawaran. Ya, dunia yang penuh dengan tawaran-tawaran. Yusuf diberikan tawaran oleh siapa, saudara? Istri Potifar. Saudara jangan berpikir istri Potifar, ibu-ibu yang sudah sudah pada turun wajahnya. Tidak, saudara. Alkitab berkata istri Potifar cantik. Dan Yusuf sedang berada dalam kondisi di mana libidonya begitu tinggi. Tapi meskipun demikian, dengan satu jurus atau satu rumus yang very simple, sangat sederhana. Apa itu, saudara? Lari. Kadang-kadang dalam kehidupan kita harus melarikan diri. Jangan melarikan diri dari kenyataan, ya, tapi melarikan diri dari pencobaan. Ketika diperhadapkan pencobaan kepada kita harus tahu diri, saudara. Kalau kita harus tahu apa yang jadi kelemahan kita, ya, apa yang jadi keterbatasan kita. Saudara, ingatkan diri kita sendiri dan jangan mencoba melawannya. Saudara hanya perlu lari dari pencobaan itu. Yusuf tahu, saudara, kalau dia berdiri lebih mungkin dari 3 detik, dia akan jatuh. Kenapa, saudara? Karena memang on purpose istri Potifar mengkondisikan, set up segala sesuatunya untuk menjebak dia. Dan yang terakhir tadi Alkitab berkata, hiduplah dalam kesetiaan dan kehormatan. Seperti Yusuf juga, setia kepada Tuhan, setia kepada komandannya, kepada tuannya. Saudaraku, Uria, satu contoh yang sangat luar biasa. Bayangkan, saudara, Daud mencoba untuk menjebak dia, dikasih hadiah, dikasih minum, bahkan dibuat mabuk. Supaya apa? Supaya dia sepertinya kehilangan kontrol, kendali, dan kemudian melakukan seperti yang Daud minta untuk dia lakukan. Tapi enggak, saudara. Dia hidup dalam kehormatan, dia hidup dengan loyalitas, dan bagaimana dalam keadaan yang sebetulnya tidak mudah. Ya, tawaran ada di depan dia. Saudara, dia tidak pulang ke rumahnya, dia tidur dengan hamba-hamba tuannya, meskipun kemudian dia menebus kesetiaannya dengan nyawanya. Yang terakhir, kepada siapa kesetiaan harus dinyatakan? Nomor 1, kepada Tuhan, jelas. Nomor 2, perhatikan pernikahan kita. Ya, dunia sedang melihat apakah pernikahan Kristen berbeda dengan yang lain. Nomor 3, tentu saja kepada gereja lokal di mana Tuhan menempatkan kita. Support your pastor, support your leaders. Saudara, kami nggak bisa melakukannya sendiri, pekerjaan Tuhan begitu besar. Even setiap pastor juga appreciate dan support another pastor. Dan tentu saja kita harus setia juga kepada bangsa, negara, kota, daerah di mana Tuhan menaruh kita. Biarlah kiranya lewat kebenaran ini, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pesan sederhana ini hamba-Mu berdoa. Tuhan materaikan, taruh, tanam di dalam hati, batin, dan pikiran akan umat-Mu. Bapa, hamba berdoa, biar kiranya oleh Roh-Mu yang kudus, Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami. Siapakah pribadi yang paling setia selain daripada Engkau sendiri? Tapi kami bersyukur Engkau mengaruniakan Roh-Mu, ya Tuhan, ada di dalam hati, hidup, dan diri kami. Tolong kami, Bapa, supaya kami seperti putra-Mu boleh hidup dalam kesetiaan. Engkau adalah emunah. Salah satu nama Tuhan adalah the faithful and true. Dia yang setia dan benar. Emunah dalam bahasa Ibrani, kokoh, teguh, dapat dipercaya, dapat diandalkan, tidak bergeser. Dan biar kiranya Tuhan karakter itu ada dalam diri kami, sehingga dalam diri kami nama Tuhan, dan lewat diri kami nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Jemaat House of Grace. Tuhan memberkati saudara. Kini aku
yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu, bagiku. Ku ikuti panggilanmu, katakan ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu diberkati pada pagi ini. Saya merasa diberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Yanuar yang telah menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga Bapak dimanapun Bapak berada. Kita bersyukur bahwa kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa yang berbicara tentang kesetiaan. Memang kesetiaan tidak akan pernah berakhir sampai kita menghadap kepada Sang Pencipta. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Mari Bapak Ibu saya jemput untuk mengangkat kedua tangannya dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Kristus Yesus, dan persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus turun dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan di dalam kesetiaan untuk mengikut Yesus sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.